kabarnya Pak? Apa itu? Boleh kabarnya hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Tadi perjalanan ke sini berapa jam Pak? Lama? Oh dekat banget alhamdulillah. Oh pesan dan kesan Pak setelah berkunjung di acara PID bagaimana Pak? Saya melihat ada satu keseriusan dan ada satu kehambulan, ada satu interaksi yang terbangun antara sekolah, yayasan, orang tua, dan saya kira juga lingkungan. Ini saya kira merupakan modal dasar bahwa kita mendidik anak-anak apalagi anak-anak yang aktif dan dengan komunikasi yang aktif di antara tiga komponen itu. Satu lagi Pak, harapan Bapak untuk dunia pendidikan di Bekasi bagaimana Pak? Saya berharap bahwa dunia pendidikan menjadi satu tempat yang menyenangkan, menjadi satu tempat candra di muka bagi anak-anak ya, untuk mereka mampu menantang dunia. Mereka mampu melompat lebih jauh, terbang lebih tinggi lagi, membawa Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera, dan tentunya membawa perdamaian untuk seluruh sisi dunia. Karena sesuai dengan itu tadi, amanat daripada Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih Bapak atas waktunya. Perguruan Islam Darussalam mempersembahkan seminar parenting bersama Bapak Mego Husodo yang berjudul Sinergitas Sekolah dan Orang Tua dalam Membentuk Generasi Robbani. Suatu kehormatan bagi Perguruan Islam Darussalam atas kehadiran PLT Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono beserta jajarannya. Kami hadir di Kota Bekasi siap mencetak generasi Qur'ani dan berakhlakul karimah. Dan inilah Perguruan Islam Darussalam. Amanah, profesional, dan prestisius.
والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Malam purnama bertabur bintang, cahayanya terang menyilaukan. Untuk hari yang sudah datang, ucapan salam kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono, yang terhormat Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam Haji Mu'adzuddin SKM, yang kami hormati Direktur Perguruan Islam Darussalam Bapak Dr. Taufik Rihanto, yang kami hormati Wakil Direktur Perguruan Islam Darussalam Hajah Nabi Rahmawati SE MAK, yang kami hormati Cabang Bekasi Selatan Bapak Karya Sukmajaya SAP MSI, yang kami hormati Bapak Danram, yang kami hormati Kapolsek, yang kami hormati Lurah Jakamulya Bapak Haji Bahrudin SH, dan yang sama-sama kami hormati narasumber kita di kesempatan kali ini, yaitu Bapak Mego Husodo SE SPSI MFC, yang alhamdulillah di kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah siap untuk memberikan ilmu kepada kita semua. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Seminar Parenting Sinergitas Sekolah dan Orang Tua dalam membentuk Generasi Rabbani bersama Bapak Mego Husodo SE SPSI MFC. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, karena izinnya kita bisa hadir pada hari ini Sabtu 11 Februari 2023, dan sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Ahmad Dimani yang akan memandu acara hari ini insya Allah hingga akhir nanti. Sebelum memulai acara, izinkan kami menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama di kesempatan pagi ini. Diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan-sambutan, dan setelah itu kita akan menuju acara inti kesempatan kali ini, yaitu Seminar Parenting dengan tema Sinergitas Sekolah dan Orang Tua dalam membentuk Generasi Rabbani bersama Bapak Mego Husodo SE SPSI MFC, dan akan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Aira Jarvina Wijaya dan sari tilawah oleh Ananda Alisa Kalisa Azura. Waktu dan tempat kami persilakan. Allah
akan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan pada orang-orang yang bersyukur. Dan sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula padanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله ويقيني أدنو إليه سجد بجبريل أكبر الصلاة والإصرار بالدين. Kami haturkan terima kasih kepada Ananda Ayura Zarkina Wijaya dan pembaca sari tilawah Alisa Kalista Azura dari Ananda siswa-siswi SD Islam Darussalam Cikunir. Dan sebagai informasi untuk Bapak Ibu bahwa Ananda Ayura ini pernah meraih prestasi tilawah juara pertama di tingkat Kota Bekasi. Alhamdulillah, ini menjadi satu prestasi untuk perguruan Islam Darussalam. Dan hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut dan melangkah ke acara berikutnya, yaitu acara sambutan-sambutan, kami akan mengundang kepada narasumber kita yang sudah hadir untuk dapat menempati podium yang disediakan, yaitu kepada Bapak Negro Sodo. Dipersilakan untuk menempati kursi yang ada di depan dan didampingi oleh Bapak Direktur Perguruan Islam Darussalam, yaitu Bapak Dr. Taufik Rihatno. Kami silakan. Selamat datang Bapak di Perguruan Islam Darussalam, dan tentunya kami semua menanti ilmu dari Bapak, yaitu tentang sinergitas sekolah dan orang tua dalam membentuk generasi pertama ini. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, karena kita berada di masjid, jadi mungkin terkendala untuk tepuk tangan Ibu ya. Jadi mohon tepuk tangannya di dalam hati saja. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara berikutnya, marilah kita sama-sama mendengarkan sambutan Direktur Perguruan Islam Darussalam kepada yang terhormat Bapak Dr. Taufik Rihatno. Kami persilakan. أدنو إليه سجد بجبريل
warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati jajaran dari Yayasan Pembangunan Islam Darussalam, yang saya hormati dari Pembangunan Darussalam, ada menghormati seluruh manajemen yang ada di Pembangunan Islam Darussalam, yang saya hormati Bapak Medio Busono, SE, PSI, dan MFC. Kemudian dua-duanya saatnya semuanya karena sekarang zamannya lagi susah, bagaimana memastikan belum karena kalau baik kita orang ekonomi tadi menduduki jiwa damai. Nah, itu karena itu saya agak sedikit susah ya. Tapi Pak Menko memberikan semangat dari dan hormat juga dari seluruh jalan lembaga yang ada pemerintahan Kota Bekasi. Jadi saya hadir dan berhadir sama pihak kepolisian dan seluruh orang tua murid yang ada di SD, TK, SD, SMP, SMA Darussalam, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita menyanyikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam melakukan kajian sebuah ilmu yang disampaikan oleh Bapak Medio Busono. Salam dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, para pendukungnya. Mudah-mudahan kita nanti di akhir mudah-mudahan salah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pada pagi hari ini kita akan menyenangkan dan pembicaraan kita mengenai sinergitas sekolah dan orang tua dalam membentuk generasi baru. Nah, judul ini itu sendiri saya terinspirasi dari tanggal di bulan Februari sebentar lagi tanggal 11, tanggal 14 ini kadang-kadang generasi kita ya ikut merayakan apa namanya tanggal 14 apa Februari apa enggak tanggal 14 Februari mana? Oh, masih ada kapal generasi Islam Darussalam. Saya tidak ada kapal. Dengan ini yang harus kita sama-sama. Sekolah sudah memberikan wawasan dan pengertian berkaitan dengan hari Valentine yang jatuhnya tanggal 14 Februari. Padahal fatwa ini dalam masa 2017 sudah mengharapkan adanya peserta dalam perayaan hari Valentine. Nah, ini bukan dasar orang tua, bukan untuk solidaritas dalam bentuk generasi dan individu dalam peran yang kuat dalam menghadapi tantangan situasi sekarang. Berbagai macam pihak-pihak lain, terutama Nasrani Yahudi, tidak akan lepas, tidak akan membiarkan bahwa dia akan terus mempengaruhi generasi Islam. Salah satu itu paling. Jadi saya dan juga sekolah yang minimal kita ada filter dalam mengkondisikan generasi Islam tersebut.
Jadi misalnya kayak itu, spontanitasnya karena melihat di HP kita lagi oleh itu. Ini nanti terserah Pak itu lah, pokok kaitkan nanti lain. Dari video ini pasti nggak pernah saya sendiri kan, waktu itu berkaitan dengan paling yang penting bagaimana kita ini semangat dan hubungan ini teman-teman turun karyawan membangun relasi besar. Jadi karena memang kita saja dia bisa sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini bisa mengikuti acara seminar yang diselenggarakan oleh perguruan Islam Darussalam kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami aturkan terima kasih kepada Bapak Direktur Perguruan Islam Darussalam, Bapak Dr. Taufik Hidayatullah, yang telah memberikan sambutan kepada kita semuanya. Kami ucapkan selamat datang ahlan wa sahlan kepada Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono yang sudah berkenan hadir di Perguruan Islam Darussalam. Semoga kedatangan beliau mendatangkan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kepada narasumber mohon izin, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan yang akan disampaikan oleh PLT Wali Kota Bekasi kepada yang terhormat Bapak Dr. Tri Ardianto Cahyono. Kami persilakan. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Dan tentunya sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam, Pak Haji Fuad Nurdin Eskom, kemudian juga Direktur Perguruan Islam Darussalam Bapak Haji Taufik, ya, Bapak Dr. Haji Taufik Trihatno, kemudian juga Wakil Direktur Perguruan Islam Darussalam Ibu Hajjah Nani Rahmawati. Ada Ibu Hajjah? Ibu. Kemudian juga tentunya seluruh staf pengajar, ya, pada pendidikan di Darussalam yang saya hormati dan saya banggakan. Dan tentunya yang paling utama adalah para orang tua yang hebat yang hari ini hadir, tentunya dalam rangka kita sama-sama terus belajar, ya. Karena memang mendidik anak-anak hari ini sangat berbeda jauh pada zamannya kita, apalagi zamannya saya, karena yang lain ini kayaknya orang tua masih muda-muda semua. Kayaknya kita juga agak berbeda generasi, ya, karena saya generasi tahun 70-an. Kalau yang dari ibu-ibunya ini orang tua yang hadir sekarang ya generasi 80-an, generasi 90-an. Jadi memang udah agak berbeda juga kita generasinya. Jadi bahwa satu proses belajar mengajar, saya kira memang sangat menentukan adalah peran orang tua. Kemudian juga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Triadianto, Wali Kota Bekasi,
beliau bisa hadir dan bisa melihat secara langsung bagaimana anak Darussalam yang telah menunjukkan satu prestasi, satu kreativitas inovasi, ada rasa keinginan tahuan yang kemudian sudah ditampilkan tadi di depan. Dan itu saya kira adalah berdasarkan satu inisiasi yang dilakukan oleh sekolah, karena sekolah adalah bagian dalam rangka memotivasi saja, memfasilitasi saja. Pada akhirnya adalah kemudian bagaimana komunikasi dan keikutsertaan mendorong anak itu harus juga dilakukan oleh orang tua. Karena zamannya saya itu, ya, kalau kita itu dipentengi, dilihat sama orang tua aja, kita udah tahu. Ya, dari bahasa gerak tubuhnya, bahwa orang tua merasa tidak nyaman, orang tua ada sesuatu yang salah dilakukan oleh anaknya, dan anaknya itu sudah merasa ya, bahwa ini tidak, perbuatan ini, tindakan ini tidak diharapkan oleh orang tua. Tapi kalau anak sekarang enggak, ya, harus banyak komunikasi, harus dijelaskan mengapa, bagaimana. Ya. Kita kasih link ya, bahwa cara mendidik orang tua seperti ini, dibalas lagi link sama anaknya bahwa orang tua nggak boleh terlalu menekan anak-anaknya. Gitu kan? Ini satu fenomena yang terjadi hari ini. Ya. Dan itu harus kemudian kita harus memiliki kemampuan untuk tadi menjelaskan latar belakangnya. Ya, makanya kalau kita selalu lihat sejarah, ya, biasanya kita bicara tentang bagaimana itu tadi, ya, ceritanya Rasulullah terhadap para sahabatnya misalnya. Ya, itu kan salah satu solusi bahwa ada satu cerita ya, yang hari ini kemudian masih berkembang dan masih kemudian menjadi panutan. Jadi hari-hari itu ya, saya rasakan betul ya, bagaimana ya, saya mendidik dari generasi yang berbeda. Ya, putra saya yang pertama dan kedua itu generasi tahun 99-an 2000. Ya, generasi anak saya yang nomor 3 itu udah 2000-an lebih ya, 2008-2009. Itu saja udah berbeda. Ya. Pola pendekatan, ya, pola komunikasi, dan tentunya kita ya, saya sangat bersyukur ya, kalau kemudian ada yang keikutsertaan orang tua di dalam rangka membangun sekolah. Ya, beberapa pengalaman sekolah yang bagus, sekolah yang berhasil, sekolah yang kemudian mampu menunjukkan prestasinya adalah juga kontribusi yang besar yang dilakukan orang tua dan kemudian komunikasi yang aktif yang dilakukan oleh sekolah terhadap itu tadi. Ya. Kalau yang nomor 1 dan nomor 2 anak saya cukup, nah besok potong rambut, dia potong rambut. Kalau yang nomor 3 itu saya harus ngomong sama guru BP-nya, baru anak itu mau yang namanya potong rambut ya. Jadi itu. Ini hal-hal yang selalu sederhana. Belum lagi itu tadi, bagaimana itu tadi ya, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang harus dilakukan oleh anak-anak. Harus lebih banyak pilihan hari ini. Ya, dan pilihan-pilihan itu harus ada komunikasi yang aktif ya, kalau kemudian orang tua juga ikut berkontribusi. Ya, kita berharap ya bahwa anak-anak kita bukan hanya mereka memiliki pengetahuan yang kemudian memang menjadi kebutuhan hari ini, tetapi bagaimana juga menjaga keimanan dan ketakwaan mereka. Ya. Bagaimana mereka kita berharap menjadi sukses di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Karena anak-anak merupakan investasi jangka panjang. Gak boleh lelah, gak boleh capek. Ya. Karena mereka yang nanti akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita hanya berharap doa-doa dari mereka, doa-doa anak yang soleh. Dan itu harus dimulai dari mana? Dimulai dari ketaatan. Ya, hari ini nggak bisa kita hanya ngomong doa. Ya, kadang-kadang kita sudah melakukan contoh suri teladan. Ya. Kadang juga kita apa yang sudah diperintah Nabi kepada kita, anak-anak kalau nggak sholat kita pukul. Itu harus kita lakukan. Karena membutuhkan stressing. Tentunya ada tahapannya ya pada saat anak-anak itu berusia. Karena kita yakini betul bahwa anak-anak itu adalah anak-anak istimewa, anak-anak yang dititipkan Allah kepada kita, menjadi tanggung jawab kita untuk mengantarkan mereka. Ya, jadi saya selalu sampaikan, anak-anak saya itu sejak kelas 5 SD itu pasti saya berangkatkan umroh. Pulang dari umroh mereka punya kewajiban, yang mulai dari sholat tahajud, mulai juga mengajarkan sholat sukuk itu kan lebih mudah di tanah suci. Ya, karena kita jadi terbiasa. Ya, kalau di sini rasanya susah. Ya, boro-boro sholat subuh berjamaah ke masjid.
Ya, apalagi nunggu subuh. Ya, kalau di tanah suci kan alhamdulillah. Ya, kita bisa sambil menunggu waktu subuh ya, kita menikmati yang namanya melihat Ka'bah. Ya, jadi itu yang kita ajarkan itu. Ya, nilai-nilai kebaikan itu yang kemudian kita harapkan mereka untuk kemudian melanjutkan. Ya. Saya diajarkan orang tua saya tidak merokok. Alhamdulillah saya tidak merokok. Anak saya nomor 1 juga tidak merokok. Anak saya nomor 3 juga tidak merokok. Karena dari contoh keteladanan. Ya, dari sesuatu yang mudah. Ya. Pada waktu zaman saya mungkin memang merokok itu ya bagian dari lifestyle, ya bagian bahwa menunjukkan jagoan, ya menjaga bahwa kita punya preman, ya bahwa kita punya komunitas yang berbeda. Habis sekarang kita merokok, ya ibu-ibu, ya anak-anak muda, perempuan dia merupakan sesuatu yang biasa. Menjadi lebih sulit kita untuk mengajarkan. Ya, kalau dulu kita lebih mudah mengajarkan nih. Ya. Kamu harus memiliki berbeda dengan orang lain. Nah, sekarang lebih banyak orang yang merokok daripada yang nggak merokok. Nah, kalau dulu kan kita ajar. Ya. Jadi itu tadi, ya, saya biasakan. Ya, anak-anak itu kita biasakan. Ya, kita biasakan untuk membaca Al-Quran, biasakan untuk sholat duha. Ya. Walaupun sekarang anak saya nomor 3 di sekolah Taruna di Kiri dan Nusantara, Senin Kemis aja nggak lepas. Walaupun itu tadi. Bagaimana mereka harus menghadapi kegiatan fisik yang memang lebih berat lagi. Ya, karena kalau sekolah di Taruna itu kan asrama aja lantai 3, adanya di atas gunung, kelasnya ada di bawah. Bolak-balik tiap hari aja udah luar biasa. Ya. Belum lagi dia harus ada tambahan kegiatan-kegiatan terkait dengan persiapan fisiknya. Tetapi kalau itu sudah menjadi habit, kebiasaan, saya kira bukan sesuatu yang berat buat kita. Karena intinya dalam organ tubuh kita adalah merupakan bagian timer yang sudah ditetapkan ya dalam pola kebiasaan. Ya, kalau kita memang terbiasa bangun pagi jam 3:30 ya sudah terbiasa. Mau kita tidur jam 12, tidur jam 1 pasti. Yang ada dalam mentalnya saja. Mentalnya kita siap untuk melawan mimpi atau kita pengen melanjutkan mimpi-mimpi kita. Ya. Itu tadi. Nah, ini saya kira fondasi dasar ini yang saya kira mesti terus kita lakukan. Dan ini harus kita tebarkan. Dan kepada apa? Tidak saja kepada keluarga kita, tetapi juga pada lingkungan kita. Satu basically pendidikan adalah bagaimana kita menyiapkan, mencari passion daripada anak-anak kita. Karena anak kita tentunya berbeda dan memiliki istimewa. Karena inilah peran sekolah memegang peran penting. Ya makanya ada tadi tuh psikolog, ya bagaimana memadukan antara otak kiri dengan otak kanan, mereka bisa berjalan dengan sejarah. Ya. Makanya dulu saya punya ada yang namanya aktivasi otak tengah. Yang otak tengah kita adalah kemampuan nilai-nilai spiritual yang kemudian bisa kemudian diolah. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat kita dalam kondisi alfa, betul ya? Pak psikolog ilmunya begitu katanya. Jadi dalam kondisi alfa, anak-anak itu akan lebih mudah untuk diberikan masukan-masukan. Makanya itu yang diajarkan adalah bagaimana pada saat usia mereka masih muda, ya mungkin masih SD, kita kalau dulu kita perdengarkan, kalau dulu pernah juga ada ilmunya harus mendengarkan Mozart. Kalau kita mungkin dengarkan Al-Quran, atau kita pada saat itu kalau hari-hari ini mungkin harus kita ajak mereka bicara, ya diskusi, ya mendengarkan, dan itu harus kita lantunkan setiap malam. Nah, pada saat kondisi alfa itu akan lebih mudah daripada Bapak Ibu ngomong siang hari, ngomongnya mereka sudah lagi melakukan kesalahan, diajarin ngomongnya dari A sampai B sampai Z, mereka nggak akan dengar. Yang mereka dengar cuma kotak kiri, kotak kanan, keluar. Nah, jadi harus ada pola pendidikan, pola asuh yang memang harus ada ilmunya. Ya, jadi itu tadi ya, bagaimana prosesi melakukan komunikasi yang kemudian ada interaksi sehingga mereka mendalami. Nah, kondisi alfa ini itu tadi pada saat selesai sholat, pada saat mereka berzikir, pada saat mereka baca Quran, pada saat mereka mau tidur, itulah kondisi alfa. Disitulah posisi yang paling tepat. Makanya saya sangat berharap betul ya, dan bapak-bapaknya nggak usah merasa jengah kalau mendapatkan ibu-ibunya ibu-ibu yang cerewet. Karena ibu-ibu yang cerewet pasti salah satu indikatornya anak-anaknya anak-anak yang sukses dan hebat. Ya. Takbir. Siapa yang merasa ibunya cerewet? Ya nelongso Pak sebetulnya Pak. Tapi yang kita nikmati saja. Ya, karena ilmunya
Ya, satu hari itu wanita harus mengeluarkan 42.000 kata-kata. Coba bayangkan kalau 42.000 kata-kata yang dikasih ke suaminya saja, apa enggak capek dan lelah juga? Ya? Apa aja diomongin itu? Ya? Masa-masa yang 15-10 tahun yang lalu, kesalahan suami itu masih diingat sama istri-istri kita. Ya, saya berani ngomong ini karena nggak ada bukti. Kalau ada bukti saya juga nggak berani. Jadi jangan ada cerita istri saya. Makanya tugas suami adalah memberikan fasilitasi kepada istri untuk mereka bisa menumpahkan. Ya, kalau bisa lihat di Instagramnya Pilih Hargono, itu istri saya, ya begitu aktif gitu. Banyak beliau menciptakan lagu, membuat puisi, membuat buku dan sebagainya. Sehingga ada tadi ya, ada kompensasi. Ya. Jadi kata-katanya tidak harus dikeluarkan, tetapi kata-katanya juga dalam bentuk tulisan. Ya. Dan itu dalam bagaimana sekarang hari ini kita menebarkan kebaikan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi. Agar itu tadi dimulai dari keluarga-keluarga yang sehat, dimulai dari keluarga-keluarga yang kuat. Dimulai dari keluarga-keluarga yang kemudian memiliki keinginan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, bukan hanya dalam kata-kata tetapi juga dalam niatan, implementasi, kegiatan, evaluasi. Akan tercipta para pemimpin-pemimpin bangsa, akan tercipta anak-anak yang memiliki jiwa entrepreneur, tetapi juga dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bisa saja orang mudah menjadi terkenal. Ada yang namanya Fajar Set Boy, tahu ya itu ya? Ya mereka terkenal. Dia bisa menjadi orang menjadi sesuatu. Dia Fajar bisa menjadi siapa saja. Tetapi tadi, apakah kemudian itu yang menjadi bangsa kita? Menjadi bangsa yang melankolis, bangsa yang kemudian hanya ditinggal oleh pacarnya, yang sebetulnya belum waktunya juga, karena usianya masih 15 tahun. Dan kita tidak mengenal sebenarnya zaman pacar-pacaran kita sama ya. Anak saya yang lulus akal aja belum pernah pacaran. Anak saya yang nomor 2 hari ini besok tanggal 15 mau ujian nasional kedokteran juga belum punya pacar. Jadi saya kira kita sama ya, bagaimana membentuk keluarga itu kita jaga betul. Kalau memang sudah waktunya, insya Allah jodoh akan datang sendiri. Tetapi itu hari ini kita menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, menghadapi godaan yang luar biasa. Mereka ingin menjadi anak yang cepat untuk dikenal orang dengan cara-cara itu, dengan cara-cara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, sharing dalam kegiatan parenting hari ini, dan saya sangat berharap betul anak-anak kita ini mereka kita persiapkan 2045 menjadi generasi emas. Jadi itu sangat tergantung apa yang kita lakukan pada hari ini, baik itu sekolah, orang tua, dan juga lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah pemerintah dengan memberikan fasilitasi, termasuk salah satunya itu. Anak-anak yang kemudian bisa hafalan juz, diberikan semacam selagi hadiah. Ingin apa? Ingin memberikan rasa kebanggaan bahwa pemerintah hadir kepada peduli kepada mereka yang kemudian hari ini cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari kita membangun Kota Bekasi yang badatun, hebatun, barakallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني. Baik, selanjutnya adalah pemberian telapak atau cindera mata kepada Bapak Wali Kota Bekasi yang akan diserahkan oleh Bapak Direktur Perguruan Islam Darussalam, yaitu oleh Bapak Dr. Taufik Prihanto. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dari jajaran pemerintah Wali Kota Bekasi, khususnya kepada Bapak Dr. Tri Adianto Cahyono yang sudah
Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah, Bapak Camat Bekasi Selatan, dan juga kepada Bapak Lurah Jaka Mulia beserta jajarannya, pada Bapak dari Babinsa dan juga Kapolsek yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya mewakili dari perguruan Islam Darussalam dan dari ayah bunda mengaturkan banyak-banyak terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai ke acara inti kita, yaitu acara seminar parenting dengan tema Sinergitas Sekolah dan Orang Tua dalam Membentuk Generasi Rohani, yang akan disampaikan oleh Bapak Mego Husodo yang sudah hadir bersama kita di depan. Saya memiliki satu yel-yel, bukan yel-yel ibu-ibu ya. Mohon maaf. Ini untuk mudah-mudahan menjaga kita tetap semangat dan tidak mengantuk begitu Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Nah, suaranya masih sedikit. Siap Bapak Ibu? Siap. Baik. Ketika saya mengatakan generasi rohani, maka Bapak Ibu menjawab cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap? Nah mungkin ini biasa saya terapkan di anak-anak. Nah, kebetulan saya mengajar anak kelas 1 SD Ibu Bapak. Nah mungkin ini saya akan sekarang sedang bersama murid-murid saya begitu ya. Maaf kesalahan Bapak Ibu. Baik, saya coba ya. Generasi rohani, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang ikut ini baru ibu-ibu yang paling depan. Ibu-ibu paling belakang mana suaranya? Bapak-bapak juga hanya semuanya ikut baik ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya coba. Generasi rohani, cinta Rasul, cinta Al-Quran, bahagia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah di dalam hati. Kalau Bapak Ibu di dalam hati ya. Karena kita sedang berada di masjid, tepuk tangannya ditahan dulu. Nanti setelah selesai acara baru tepuk tangan yang meriah di luar ya. Baiklah. Kita menunggu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, meningkat acara selanjutnya, yaitu seminar parenting dengan tema Sinergitas Sekolah dan Orang Tua dalam Membentuk Generasi Rohani bersama Bapak Mego Husodo SE, SPSI MFC, dan yang akan menjadi moderator dipandu oleh Bapak Agung Nugroho SPD GR. Untuk itu, marilah kita sambut narasumber kita dan moderator kita di kesempatan kali ini. Bapak Ibu, alhamdulillah, nah, moderator kita Bapak Agung. Selamat pagi Bapak Agung. Sudah siap Pak Agung? Baik, insyaallah siap. Insyaallah siap. Dan kami juga ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Bapak Mego. Sangat dinanti oleh Bapak Ibu hadirin semuanya. Ilmu-ilmunya sangat kami nanti tentunya. Baiklah, langsung saya serahkan kepada Bapak Agung selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai, insyaallah ya luar biasa. Beliau sudah mencoba untuk memanaskan suasana di tengah hujan yang sepertinya belum akan berhenti begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada MC Bapak
Ahmad Rifai atas kesempatan yang telah dipersilahkan pada saya untuk memandu jalannya acara seminar parenting pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu telah hadir di hadapan kita semua, pembicara yang akan berbagi ilmu parenting pada kita semua, Bapak Ibu guru sebagai penyelenggara pendidikan atau pihak sekolah, dan juga ayah bunda sebagai orang tua siswa, dan tentunya juga hadirin sekalian. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, keselamatan dan kesehatan pada kita, karena kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahmah Darussalam untuk bersama-sama bersemangat menimba ilmu parenting sebagaimana topik yang sudah kita ajukan, yaitu sinergi sekolah dan orang tua dalam membentuk generasi rohani. Untuk itu, mari mengawali sebelum jauh kita berbicara tentang diskusi atau topik kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Ini saya baru tanya kabar Bapak Ibu, bukan tanya generasi rohani, kan tadi panjang betul ya. Tapi insya Allah nanti sesampainya di rumah, insya Allah Pak Ahmad nanti akan diingat-ingat oleh ayah bunda di rumah. Jadi sebelum tidur juga generasi rohani dihafal lagi ya. Jadi siapa tahu putra putrinya ayah bunda menanyakan itu. Baik, alhamdulillah insya Allah sehat ya ayah bunda. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya hadirin sekalian, dan pada direktur dan wakil direktur Perguruan Islam Darussalam yang sama-sama kita hormati, pada pembicara dalam hal ini yang juga kami hormati, dan tentunya ayah bunda semuanya, Bapak guru semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul di sini. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini telah diajukan satu topik yang saya kira ini sangat menarik kita bahas, yaitu sinergi sekolah dan orang tua dalam membentuk generasi rohani. Tentu kalau putra putrinya akan kita bentuk sebagai generasi rohani, maka ayah bunda, bapak ibu semuanya juga mesti siap untuk menjadi orang tua yang mendidik generasi rohani. Begitu ya bapak ibu ya? Siap bapak ibu? Ya. Nah, kenapa ini menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan, dan ini satu komitmen tersendiri tentunya bagi Perguruan Islam Darussalam yang terus mengedepankan bagaimana membicarakan hal-hal terkait dengan pembentukan generasi yang lebih baik, yang tentunya juga akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masa sekarang. Generasi rohani kalau dilihat dari cirinya, maka ciri generasi rohani itu kan kuat fisiknya saja, kuat fisiknya, terjaga intelektualitasnya kan begitu, dan tentunya juga amanah dan memiliki moral yang baik, yang saat ini kita selalu merasakan betapa kita dihadapkan pada moralitas yang dituntut tentunya untuk selalu baik. Nah, kita disibukkan pada sebuah hal permasalahan yang menjadi tantangan untuk kita selesaikan. Untuk itu nanti akan disampaikan oleh pembicara kita pada kesempatan kali ini, beliau Bapak Megho Sodo. Ini sebenarnya saya khawatir ini kalau ada salah pengucapan, kalau dilihat Bapak Megho atau Bapak Megho begitu ya. Tapi nanti insya Allah mohon izin Bapak untuk bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi tentang Bapak, dan yang bisa saya sampaikan dalam hal ini, Bapak Megho Sodo ini adalah psikolog pendidikan. Beliau telah banyak mengutarakan ide, gagasan, dan tentunya juga memberikan masukan kepada banyak penyelenggara pendidikan bagaimana
dalam membentuk generasi yang lebih baik, dan dalam hal ini topik kali ini yaitu generasi tani. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan kurang lebih 24 jam. 24 jam ibu-ibunya langsung terperangah, Pak, Bu, nanti kalau 24 jam saya pulang kemana gitu ya. Ya, kurang lebih nanti insya Allah 1 jam, dan itu akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya yang akan Bapak berikan kesempatan oleh Bapak Ibu, dan tentunya dijawab itu ya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu. Insyaallah tetap semangat saat mengawali dan meneruskan semangat dari yang sudah sampaikan MC sebelumnya, dan sebagai sebuah sambutan untuk Bapak Mogong memberikan materinya pada kesempatan pagi hari ini. Generasi Ramadan ya, mudah-mudahan terakhir ayat semuanya cinta Allah, cinta Al-Quran, ya, cinta Rasul, dan bahagia. Baik, pada Bapak Mogong ini kami yang seberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda yang di belakang, ayah juga yang di belakang. Salam itu boleh tidak dijawab kalau gangguan pendengaran. Ya, kalau tidur atau gangguan jiwa. Semoga di sini tidak ada dari 3 tadi ya. Coba saya ulang sekali lagi, semoga tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaftaqali amma ba'd. Pada Ketua Yayasan Perguruan Darussalam yang senantiasa dimuliakan Allah dan hormati, kepada Bapak Direktur Bapak Taufik Rihatmo, Wakil Direktur Bunda ini yang juga senantiasa dimuliakan Allah dan hormati. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Pada PUT yang sedang berjalanan, Wali Kota Bekasi, semoga perjalanan beliau lancar dan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Kepada jajaran kepala sekolah, dewan guru dari TK sampai SMP, kepada dari kepolisian, kemudian dari keamanan semuanya, dan juga ayah bunda yang hadir di sini yang senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya sampai hari ini, pagi ini, detik ini. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman, sehat, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat silaturahim. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian ila yaumil qiyamah. Dan semoga yang hadir di sini insyaallah semuanya mendapatkan syafatul ummah yaumil mahsyar. Oke, ayah bunda sehat? Yakin ya sehat? Boleh saya cek yang sehat? Ada yang punya tangan kanan? Coba yang punya tangan kanannya begini coba. 1, 2, 3, 4, 5. Coba pegang dagu. Dagu di mana dagu? Berarti belum sehat. Oke. Baik, bunda punya tangan kiri, ayah punya tangan kiri. Baik, dua-duanya sekarang naik. 1,
1, 2, 3, 4, 5. Kemudian digenggam sekencang-kencangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke, ayah bunda sekarang hadapnya ke kanan. Ke sana coba. Ayah hadapnya ke kanan, duduknya. Oke, tangannya sudah kuat kan? Tolong tempelin di depannya. Ya, di bahu. Kan sudah enak ya. Oke. Sudah. Baik, sambil dikit-dikit. Belum berdiri. Mungkin berdiri ya. Sambil berdiri sudah. Ikuti saya ya. Kalau di depannya bunda, kalau di depannya ayah, panggilnya ayah. Kalau depannya bunda, panggilnya bunda. Nanti ikuti saya ya. Baik, yuk. Bunda. Badan bunda bagus deh. Sepertinya berkembang. Ayah. Yang ini juga bunda gitu. Oke, semoga hidup bunda senantiasa dalam keberkahan. Bunda, semoga anak-anak bunda dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ayah, tolong ya, handphonenya di silent, jangan ngomong sendiri. Terima kasih banyak. Baik, sekarang balik kanan. Ya. Ya. Gantian, yuk gantian. Sambil dipijit ya. Bunda, badan bunda juga bagus kok. Berkembang juga ternyata. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah balas dengan surga. Ayah kan orang baik, jujur dan amanah. Jangan lupa ya, kalau nanti HP saya bunyi, tolong saya dicubit yang keras. Oke, terima kasih. Baik ya. Boleh bersih lagi benar ya. Sudah berdoanya? Baik, ayah bunda mohon izin. Sepertinya belum ada yang ketemu dengan saya kok. Alhamdulillah. Kalau sudah ada khawatirnya bosan, pulang duluan. Saya nego Pak Bu, MEGO, bukan B tapi M. Nego, MEGO, bukan BEGO. Oke, tinggal di Purwakarta ya bunda. Alhamdulillah 5 anak istiqomah sampai hari ini, 1 istri. Mohon doanya ya. Tergantung yang didoain apa. Jadi kalau nanti saya ada apa-apa bukan salah saya, salah yang mendoakan gitu. Ayah bunda, Allah titipkan kami anak 5, satunya sudah 23 tahun, yang paling kecil spesial. Saya Allah titipkan anak berkebutuhan khusus, alhamdulillah bunda. Ya, jadi keren banget pokoknya. Bukan ria, ini berbagi saja. Waktu usia 3 tahun, 4 tahun anak ini kayak malu-maluin gitu bunda. Karena kalau ada orang ikut, ngomongnya belum, apa-apanya belum. Tapi sungguh itu salah kami berdua, salah saya dan istri saya, sepertinya kurang mencintai dia. Tapi atas izin Allah kami berikan cinta lebih kepada anak ini. Alhamdulillah ya bunda. Sekarang usianya 8 tahun, ngomongnya banyak, mereka sudah mandiri, dia sudah bisa diajak ngobrol dan kemana-mana. Alhamdulillah. Ternyata mendidik anak gak perlu ilmu segudang, mendidik anak satu perlu apa? Cinta. Jadi cinta itu seperti apa? Seperti halnya tumbuhan. Tumbuhan tidak akan tumbuh lewat petir yang menggelegar, tapi mereka akan tumbuh lewat air hujan yang terus menerus. Betul nggak? Baik. Sudah ya perkenalannya. Biar cepat nanti waktunya dihabis. Oke, aku habis. Ayah, hari ini kita akan bahas tentang apa? Tentang sinergitas sekolah dan orang tua dalam membentuk generasi Rabani. Generasi Rabani tadi disampaikan sama beliau, generasi yang kuat, mengerti Al-Quran, hafal Quran, mengerti hadis, mampu mengamalkannya dan mengajarkannya bukan orang lain.
Pertanyaan ayah saya, bunda sama ayah itu kepengen nggak anaknya tuh jadi anak yang soleh? Yakin? Kepengen anaknya pinter? Yakin? Soleh, pinter, ya kan? Kemudian gedenya kaya raya, betul? Mobilnya 26, baik sama orang tua, meninggal husnul khatimah, masuk surga bersama-sama, itu kepengennya. Tapi berat apa susah? Baik. Maka kita sebagai orang dewasa, kita sebagai orang tua yang kepengen banget anaknya soleh, maka harus ada segitiga tuh. Nggak bisa sendirian, ada orang tua, ada anak, ada sekolah. Yang jadi masalah benar ayah bunda itu seneng punya anak. Saya cek nih, orang seneng itu lebih nyaman bareng atau pisah? Orang seneng itu banyak memuji atau istighfar? Maaf ya, orang seneng itu lebih banyak sumpah serapah atau mendoakan yang terbaik? Baik, saya mau tanya sama ayah. Yang keempat, bunda kalau di rumah sama ayah berapa kali panggil anaknya pinter, baik? Sering nggak? Sering marah sama astagfirullahaladzim, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering mana? Katanya pengen soleh, berapa kali panggil anaknya soleh? Sering. Bayangin coba. Maka syarat pertama kalau pengen generasi terbaik itu sebut-sebutan setelah anaknya nongol, setelah masuk Darussalam, bukan, jangan sekolahnya aja yang disalahin. Masuk sekolah Darussalam gitu anak. Mahal loh. Persiapan itu dimulai dari siapa? Orang tuanya. Orang tua itu siapa? Ayah sama bunda. Oh, berarti syarat kepengen anak soleh itu ibunya mesti bahagia. Itu syarat pertama kali. Ibu bahagia? Jawab yang jujur atau berat pisah? Bahagia gak bu? Jadi yang paling berdosa bila seorang ibu tidak bahagia itu siapa? Suaminya. Ya Pak? Bukan ya Pak? Laki-laki mah nggak usah kegeeran. Laki-laki rijal qawwamuna 'ala nisa. Kenapa semua doa hati rata-rata itu laki-laki? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, itu laki-laki. Rabbi hab li minas shalihin, itu laki-laki. Kenapa seorang ibu, seorang perempuan yang disebut dalam Al-Quran itu cuma satu? Itu aja karena beliau tidak menikah. Gak ada satu ibu yang disebut dalam Al-Quran. Semua ayat, bahkan dialog 14 ayat Al-Quran, anak sama ayah, bukan sama ibu. Jadi kalau pengen generasi terbaik, para ayah harus balik ke rumah. Maaf ya, kencang ya. Boleh dicek, 70% penghuni penjara itu bermasalah dengan ayahnya. Sekarang nanti ini Valentine, LGBT, boleh dicek. Oh, berarti harus saya ya Pak, harus seorang ibu? Iya, harus seorang ibu yang bahagia. Kalau seorang ibu bahagia, insya Allah, karena keturunan itu tergantung bagaimana perasaan ibunya, bagaimana lisan ibunya. Halo? Mas boleh terus? Oh, seorang ibu dari kapan? Dari di sini. Setelah menikah itu jadi tua atau jadi orang tua? Ayo. Kalau tua adalah kepastian, tapi jadi orang tua adalah pilihan hidup. Karena profesi orang tua itu profesi. Saya memilih jadi orang tua, bukan menjadi tua. Kalau menjadi tua itu kepastian, tapi menjadi orang tua adalah pilihan hidup. Maka kalau sudah memilih jadi orang tua harus sudah selesai dari masa lalunya. Yang dulu waktu belum menikah biasa anjing, stop itu anjing. Dari futsal tiap hari setelah menikah, stop tuh. Tapi di sini nggak ada. Di sana sepedahan kalau Sabtu sama Ahad. Bener nggak ada kan di sini ya? Di sana Pak, tempat saya Purwakarta Pak. Oh, buat apa nanti ada waktunya? Karena supaya apa? Pernikahan itu sejalan dulu. Karena katanya uswatun hasanah Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah membangun keluarganya. Oh, ternyata setelah hamil istrinya, bahagia dulu hatinya. Usia 0 sampai 4 bulan. Ya kan Bu? Itu Allah tunggu 4 perkara supaya semua orang dewasa menunggu itu.
menunggu doa. Allah menanti doa keempat hambanya dari 4 perkara. Usianya, rezekinya, amalnya, bahagianya, itu aja yang didoakan. Bukan apel 3 kilo yang diminta. Jadi kalau istri hamil kan perasaannya kalau dijaga betul. Ini baru hamil udah nyalain suami. Tuh kan hamil. Ini hamil 0 bulan, 3 bulan. Periksa ke dokter, yang antar bukan suaminya, malah Grab. Berdoa, ya Allah, jadikan anak soleh. Jadi soleh dari mana? Kenapa? Karena ini usia yang terbaik. Allah tunggu dalam hadiah asal harga itu. Hadis 4 kalau nggak salah ya, sudah. Oh ternyata usia 120 hari akan ditentukan 4 perkara ini dan akan ditunggu dari semua manusia. Aku minta 4 ini, tapi kadang-kadang kita lalai untuk meminta itu. Halo? Masuk usia 6 bulan, ada sensitif periode usia 4 bulan dalam kandungan sampai 1000 hari. Maka perasaan ibunya itu akan mempengaruhi perasaan si janin. Kalau bundanya suka menangis, nanti lihat anaknya dikit-dikit nangis. Masuk sekolah di belakang maknya aja, disalahinnya daun salam lagi. Oh dari perasaan ibunya sedihnya pengen jadi hafiz Quran. Pak, saya kepingin anak saya menjadi hafiz Quran. Waktu hamil bundanya akan berapa kali? Jangan-jangan juz amma Ramadan doang ngajinya. Oh usia 6 bulan dalam kandungan, saraf pendengaran manusia itu dibuka sama Allah bunda, supaya apa? Mendengar kalimat-kalimat yang baik dari ibunya. Maka bunda, mencari wanita solehah itu sulit sekali bagi mencari burung gagak berwarna putih, Pak. Kenapa? Kalau sampai dapat wanita soleh, keturunannya Masya Allah, wanita dinikahi karena 4 perkara. Betul kan? Apa aja Pak? Cantiknya, hartanya, keturunannya yang lain, agamanya. Ada nggak di sini mantu yang soleh? Kalau ada, saya mau deh. Maksudnya ya tidak soleh doang, solehah maksudnya. Bunda yang baik, ayah yang baik. Oh usia 6 bulan dalam kandungan, mereka hanya mendengar dan mengenal ibunya sejanin itu, tidak mengenal ayahnya. Maka jadi kalau sampai ibunya gregetan, kalau sampai ibunya menangis, kalau sampai ibunya menggerutu waktu kehamilan, lihat anaknya. Kalau dimarahin bukannya diem, malah balas, malah korek. Jangan salahkan. Waktu di sini bundanya gimana, ayahnya gimana? Makanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena doa seorang nabi kan laki-laki itu kalau ada masalah, supaya apa? Allah, kita zalim dengan diri kita sendiri. Oh ternyata anak-anak saya bisa begini, dulu saya lalai di usia terbaik. Usia 6 bulan dalam kandungan, semuanya dibuka, nanti terakhir sama Allah juga akan ditutup terakhir kali dalam pendengaran. Makanya manusia kalau sudah tidak bisa bergerak tapi nyawanya masih ada, apa? Talqin la ilaha illallah, itu telinganya. Ada apa Allah buka ini? Oh ternyata manusia terbaik adalah manusia yang dimulai dari situ. Lanjut, lahirlah anak. Lahir anak itu usia 0 sampai 2 tahun. Itu kenapa harus kasih, harus minum susu ibunya? Ada apa? Ternyata usia terbaik dalam kurun hidup manusia adalah 0, 2 tahun, 0, 7 tahun. Sehingga dikala 0 sampai 2 tahun itu saraf, itunya tunggal, sel otaknya tunggal, tidak tersambung. Yang boleh menyambungkan, diberikan kekuasaan oleh Allah adalah kedua orang tuanya lewat ASI dan komunikasi. Maka bunda ayah, Rasulullah akhir itu tidak langsung dikasih susu kambing, tidak langsung dikasih susu otak, tapi ada Halimatus Sa'diyah. Kenapa untuk disusui sampai 2 tahun? Karena konsep sekali seorang ibu menyusui, yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik. Subhanallah, Allahu Akbar, Ya Allah, Ya Rahman. Itu di dalam menyusui. Sehingga konsep yang tersambung adalah konsep-konsep akidah, konsep-konsep keesaan Allah. Yang jadi masalah, jarang orang dewasa yang memang ada waktu untuk menyusui anaknya di usia 2 tahun.
Laki-laki juga tidak belajar tentang ini. Giliran istri yang sedang menyusui anaknya malah disuruh bekerja. Coba nih kopi, coba bayangin dikala dia lagi menyusui sambil buat kopi, airnya kesiram tangannya, yang keluar apa? Makanya apa konsep hidup anaknya? Boleh juga kalau lagi menyusui jangan lihat sinetron. Nah, Lesti, ya Allah. Jangan lihat film horor. Kenapa? Itu konsep kehidupan. Kenapa? Ternyata usia 0-2 tahun anak-anak juga sudah belajar budaya. Anak-anak bisa nyaman, anak-anak bisa berhitung. Itu dari usia 0-2 tahun. Makanya jangan sedih, jangan stres, jangan marah. Dikala sekarang kita agak marah. Jangan di usia itu kita tidak ada di kala stres. Ayah bunda, bayi itu kalau menangis itu mereka sedang belajar berhitung, Pak. Satu kata bayi. Bahasa bayi, stres, sedih, lapar itu hanya nangis. Maka bayi itu selalu menghitung dirinya. Malah kok nggak datang. Itu hanya 26 mamanya baru datang habis jemur suara. Apa yang terjadi anak ini nanti? Dia kalau ada masalah dia sangat mudah stres. Kenapa Pak? Karena apa? Semua wanita, perempuan itu kalau menyusui semuanya saya belum pernah melihat kalau yang keluar dari sana itu negatif. Tapi kalau diganti pakai pakai botol, kadang-kadang yang nyusuin ayahnya, betul nggak sih? Kadang orang lain, kadang ibunda sendiri. Kita ngomong nggak kalau ini? Subhanallah, kira-kira gitu nggak? Atau cuma gitu soalnya gitu dong? Kayak gitu kan? Makanya anaknya setelah gede, mamanya ngomel, dia malah gitu. Soalnya konsep yang dilakukan itu. Gitu ya. Oh ini kalau pengen sholat dimulai dari ibunya, dari ayahnya. Bagaimana dia akan memberikan pijakan-pijakan terbaik untuk anaknya, dari mana? Dari sini. Kemudian ternyata untuk membuat generasi terbaik itu bukan hanya ayah yang stres, bukan hanya orang tua yang stres, ada sekolah, ada juga anak. Anak juga stres, bunda. Emang anak-anak gak stres? Menurut bunda, anak sama orang tua lebih stres mana? Yakin? Ya, lebih stres anak atau kita? Waktu pandemi masih ingat? Yang stres itu anak atau kita? Sebenarnya anak wajahnya biasa aja sih. Yang tiap hari begini siapa? Bayangin dari bangun tidur sampai sore begini terus. Buruan bangun sholat subuh. Astagfirullahaladzim. Anak udah sholat. Udah ambil wudhu, Allahu Akbar, wudhu apa? Ya Allah, ngomong. Anak udah sholat, sholat buru-buru, sholat apa? Dibaca apa enggak? Anak nyalain TV, ya Allah jam segini udah minta TV. Anak makan, Allahu Akbar, kamu teh mandi dulu baru makan. Anak mandi pakai baju bagus ditanya, mau kemana? Salah. Di rumah salah, sholat salah, itu. Yang sering banyaknya ayah apa anak? Ya anak orang dewasa. Maka orang dewasa juga punya masalah, anak juga punya masalah. Enak banget sekolah, kata siapa? Sekolah aja punya masalah. Sekolah harus menyediakan kurikulum yang bagus. Sekolah harus menyediakan guru-guru yang qualified. Sekolah juga harus menyediakan sarana-sarana yang bagus buat anak-anak kita. Mereka pusing-pusing banget, belum latihan ini, latihan itu. Ketemu anak kita harus senyum, coba ada gigi masak senyum. Ada ganteng yang TK, siapa namanya? Pada pusing lah luar biasa. Itu ya Pak. Bunda yang baik. Oh ternyata kesalahan orang dewasa itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, unexplained syndrome.
Orang dewasa baru belajar mendidik anak setelah punya anak. Jadi anak pertama itu coba-coba, benar nggak sih ya? Ada yang punya anak lebih dari satu ya? Anak pertama, oh 7, Masya Allah. Anak pertama itu kita belum belajar mendidik anak. Sehingga anak pertama itu 70% itu agak egois, kadang-kadang jarang ngomong sama orang tuanya, pendiam. Kenapa? Karena dia dipaksa besar sebelum masanya. Halo? Mau ingat putra bunda yang pertama sekarang udah SMA atau udah kuliah? Udah kuliah. Itu ngobrol sama bundanya enak atau enggak? Ini kan? Suka ngiri sama adiknya enggak? Iya. Adiknya TK tapi berantem di rumah. Kenapa? Karena anak pertama itu kita coba-coba bunda. Dia baru 5 tahun muncul adiknya, ya kan? Adiknya digendong 2 tahun karena nenek terus sama ibunya. Giliran dia minta, mama aku juga pengen, udah gede. Digendong, abinya juga ikut-ikutan, sampai rumah digendong adiknya. Soal saudara, teman, tetangga itu datang ke rumah ngasih kado adiknya. Kata dia, aku mama bunda, kamu udah dulu. Stresnya kok. Giliran bundanya mau ke pasar, ayahnya mau kerja. Dek, kakak, tolong didik adiknya. Ayahnya coba. Udah dijagain, pulang-pulang nangis. Ya Allah, dia main. Coba. Kita ini zolim sama anak pertama itu. Kamu tuh contoh buat adik-adik kamu tuh contoh. Cari sekolahnya coba-coba benar. Itu kasihan loh anak pertama. Oh berarti kita juga punya masalah. Kita baru belajar, makanya anak kedua itu lebih cerewet, ya? Lebih berani, lebih terbuka, karena sudah latihan dari anak pertama. Anak pertama naik meja, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Anak kedua naik meja, udah, ntar dia turun sendiri. Ya kan? Anak pertama baru nyicil BTN, uang 1-2 ribu aja nambah-nambah. Anak kedua 5.000, 10.000 baik itu. Anak ketiga bebas. Tapi apa yang terjadi? Kita juga ternyata punya salah itu. Maka sebaik-baik orang dewasa itu minta maaf anak pertamanya dulu. Yang kedua, masalah orang dewasa adalah unexpected action. Orang dewasa banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Saya bertanya sama Bunda Ismail, kenapa masukin putranya di perguruan Darussalam? Biar apa ya? Halo? Oh, jadi anak yang soleha. Terus jadi apa lagi? Mandiri, betul? Baik sama orang tua, betul? Baik, itu kenapa nyokolakan di sini. Tapi kita kepenginnya anaknya mandiri, kepenginnya anaknya hatinya baik, kepenginnya anaknya pemaaf, kepenginnya anaknya ahli sedekah dalam ibadah. Tapi yang kita lakukan kadang-kadang bertolak belakang dengan keinginan kita. Bunda, ada yang anaknya TK di sini? Oke. Ada yang SD? Ada yang SMP? Ada yang SMU? Yang tidak 7 jari kamunya? Anak kita udah mama, aku mau mandi sendiri. Apa kata kita? Jangan lupa keteknya disabuni. Bayangin coba. Anak sudah makan sendiri, udah mandiri, masih dong. Habisin. Udah pakai baju sendiri deh, pakai baju sendiri. Udah pakai Allahu Akbar, kenapa pakai baju itu? Kita tengok kondangan. Betul nggak sih? Anak pengen udah mau belajar depan kita, kalau belajar kita buka buku. Depan kita. Padahal belajar buku banyak, apalagi kurikulum merdeka. Ya kro. Ya kan? Itu bukan hanya membaca tulisan, tapi apa yang terjadi, orang tuanya gimana, lingkungannya bagaimana. Itu kesalahan orang dewasa yang kedua. Apa Bu? Orang dewasa ya banyak melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Kepengin anaknya penyabar, tapi kalau anaknya lelet kita marah nggak? Nego mandi, bentar mah.
mau maghrib kira-kira gimana? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, seorang dewasa itu accidental crime. Orang dewasa banyak melakukan tindakan kekerasan dikala anak-anak butuh cinta dan kasih sayang. Bunda ayah punya anak TK, punya anak SMP. Abi, aku mau jalan-jalan dulu. Ya, hati-hati. 10 menit nauzubillah ditelepon. Padahal Abi, awas, gak usah kebut-kebutan, gak usah lari. Yang kecil 5 menit ngumsep dikot. Kira-kira apa yang terjadi? Disayang atau di halo? Makanya dipindahkan gitu. Itu kita banget. Habisnya masa kami lihat wajah anaknya itu nyebelin pisan, udah mirip sama abinya lagi. Itu kesalahan dewasa. Kamu, oh gimana caranya? Setelah kita tahu anak-anak punya masalah, nggak ada Bu. Kalau anak mengalami penderitaan psikologi, dia juga akan melihat sesuatu yang menurut kita sebuah kenakalan. Jadi kalau anak-anak stres, itu dia akan membuat apa? Kompensasi. Salah satunya apa? Tidak taat aturan. Mego mandi sebentar. Jawab aja Bu. Ternyata itu bukan sebuah kenakalan, tapi ciri-ciri anak yang mengalami bentuk penderitaan psikologi. Yang kedua, anak punya kebiasaan buruk ayah, suka mukul, suka teriak, ya kan? Kalau udah 6 tahun, tapi dia kalau marah luar biasa. Udah SMP, tapi kalau marah luar biasa. Yang ketiga, maladjustment. Anak jadi tidak bisa menyesuaikan dengan hal yang baru. 7 tahun masih ngompol. Kalau marah masih menyakiti diri sendiri, kadang menyakiti orang lain. Itu sebenarnya proyeksi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah kita kebanyakan orang dewasa hanya melihat luarannya aja, tapi jarang. Kenapa ya kok anak saya begini? Ya kan? Karena orang dewasa pada dasarnya hanya melihat kesan, tapi bukan, maaf ya, melihat kesan tapi bukan pesan. Pak, anak saya ngeyel, anak saya suka diatur. Itu kesan atau pesan Pak? Itu kesan. Tapi pesan anak apa kita kadang-kadang tidak perhatikan. Sementara kesan itu 3 detik salah, itu kesan. Contohnya, tadi ayah bunda waktu saya baru duduk sama beliau, pasti bunda kesannya Pamego itu jelek ya, gitu kan? Tapi setelah 3 detik kayaknya nggak jelek-jelek amat, gitu. Itu kesan namanya. Nah, kalau kesan itu sesuatu yang benar, gitu ya Bu. Nah, itu yang diderita anak-anak. Nah, kemudian sebenarnya anak itu punya hak loh. Kenapa kita harus ada sinergi? Hak anak itu 3. Ada asuh, ada asih, ada asah. Oh, bagaimana biar hak anak asuh itu terfasilitasi dengan baik? Asih juga terfasilitasi dengan baik. Anak itu dapat makan, dapat sandang, dapat papan, dapat cinta yang optimal. Maka kita sebagai orang dewasa harus belajar tentang apa? Tentang perkembangan anak kita. Mohon maaf nih, ciri-ciri anak. Mohon maaf untuk anak di bawah 7 tahun. Makanya sikapi anak, perlakuan anak bawah 7 tahun itu seperti raja. Karena ciri-ciri anak itu yang ada, itu nyebelin semua Bu. Untuk anak di bawah 7 tahun. Ada bergerak, ada imajinasi bebas, ada haus penghargaan, caper. Jadi kerjaan anak di bawah 7 tahun itu TK sampai kelas 1 itu Kawasaki, kadang yang jodoh. Itu yang bagus. Nah jadi tapi kita kadang-kadang melihat itu sebagai bentuk apa? Kenakalan. Makanya kita jadi apa? Kita jadi zolim sama anak kita sendiri. Coba punya
lihat semua anak usia 4 tahun ya, usia 5 tahun itu kalau dia pegang pensil dia nyuaranya ke tembok ya kan. Mereka pegang gunting rambut sendiri dipotong. Mereka masuk kamar mandi sabun habis. Orang lihat begitu ya. Oh ternyata itu bagus. Mereka sedang apa? Imajinasinya bebas. Jadi kalau anak segitu apa-apa jangan di gambar gerak. Oh benar. Udah gambar apa? Gunung, kota, marah maknya. Gunung kota, gunung Runcing. Itu namanya gunung buah Runcing mataharinya. Jangan diderek, Bu. Biarkan dia baru nanti setelah dia selesaikan baru kita bicara. Gunungnya kok keren deh, kenapa? Dia baru meletus mama. Dia gambar orang Pak Tentara misalkan pakai topi pinter ya. Ternyata wajahnya dimerah-merahin. Apa kata kita ya Allah mau warna itu kepala kenapa merah? Kan baru ketembak mah. Itu imajinasi luar biasa di usia itu. Kita pengen ya Allah anak saya besok dia menjadi anak yang kreatif, anak yang kuat, generasi nabani. Tapi kita abaikan di usia terbaik ini. Bahkan 1 hari perkembangan anak usia 27 tahun itu perbandingannya dengan 1 tahun anak di atas 7 tahun. Maka cepat sekali mereka belajar juga. Putra bunda yang ini kasih handphone aja dia nggak usah diajarin, bisa download. Bener ya? Nggak usah heran, nggak usah. Juga bangun anak saya kasih handphone aja deh. Nanti ujung-ujungnya habis air anak dikasih handphone. Mereka punya luar biasa perkembangan luar biasa. Maka di usia inilah anak-anak belajar tentang apa? Tentang akidah. Maka bunda ayah jangan nyolong anak-anak kalau tidak belajar akidah di usia terbaik. Semua anak usia 4-5 tahun mereka sedang belajar apa? Kematangan sosial. Bagaimana nanti kalau dewasa saya bisa apa? Stabilitas. Bisa bagus dengan teman. Saya tidak dendam. Saya bisa memaafkan kesalahan orang. Itu ada di usia berapa? Usia 4 dan 5 tahun. Tapi di usia itu kita ikut-ikutan kadang-kadang. Dipukul harus dia sama temannya. Mama dipukul sama nego. Ayahnya marah. Ya Allah gadanya nangis. Males. Kalau dibobrok dari rumah. Usia ini mereka butuh akidah. Tidak butuh apa-apa. Ayah dipukul sama nego. Ya Allah ya Rahman sayang sini. Mana yang sakit ini? Ya Allah yang sakit, Allah juga yang menyembuhkannya insya Allah. 5 menit, 10 menit, mau main lagi. Ya kan? Yang jadi masalah kita yang mengajarkan dendam kali pada anak. Jadi jangan salahkan kalau anak kita sekarang itu dendam sama orang, sedikit bawa dia berantem, malam-malam dia keluyuran, ini mencari apa? Mencari keadilan. Jadi hubungannya dengan apa? Usia sebelum. Oh maaf ya, sekarang banyak game motor ya. Boleh dicoba, hampir rata-rata game motor itu bermasalah dengan ayah. Nanti kita bahas. Ibu senang banget ayahnya terus disalahin. Senang. Tapi masih di sini masih boleh lanjut ayah? Masih boleh? Boleh. Tapi ikuti saya dulu ya, saya cek dulu ya. Ikuti saya. Gajah itu besar. Coba ikuti saya. Ayah gajah itu besar. Misalnya begini ya. Gajah itu besar. Semut itu kecil. Semut itu kecil. Baik, tidak boleh ada yang salah. Kalau yang salah maju pada. Semut itu kecil. Gajah itu besar. Ular itu panjang. Ular itu ular itu pendek. Ular itu pendek. Tidak boleh salah. Gajah itu besar. Ular itu pendek. Ular siapa yang pendek? Iya, udah deh main ular-ularnya. Tadi sampai mana ya, Bu? Salah ayah. Oke, udah. Oh, usia terbaik anak-anak untuk belajar tentang kematangan sosial itu di usia 4-5 tahun. Maka dia belajar akidah. Belum ilmu dulu, belum
anak TK harusnya dia bahagia, dia dapat akidah. Ya Bu? Oh berarti nanti kalau dia gitu gimana Pak? Ciri-cirinya memang begitu. Oh anak TK itu imajinasi bebas. Oh anak usia di bawah 7 tahun itu haus penghargaan. Makanya anaknya caper. Bunda yang punya anak di bawah 7 tahun kalau ada tamu akan minta uang nggak? Iya. Kenapa? Coba. Ya kenapa? Karena nasi senyum. Ya Allah, kan udah jajan. Tamunya pulang habis. Bunda yang zolim anak atau kita? Dia maksudnya Bunda berdoa ya Allah, jadikan anak saya ahli sedekah. Anak usia di bawah 7 tahun kalau diajari amal soleh paling mudah. Masuk ke masjid ini ada kotak berjalan, anak kita dikasih uang sekali, besok dia minta lagi, boleh disolak. Kalau ada pengamen, ada pengemis ke rumah, assalamualaikum, assalamualaikum. Anak kita dikasih uang, besok kalau ada itu datang kita teriak dulu nggak? Bunda ada yang minta-minta yang jadi masalah, karena uangnya masuk itu. Udah bagus di masjid, biru, gambar golok, kan udah ngerti. Yang pinggir, harusnya yang tinggi. Woi, nanti anak-anak karena dia harus penghargaan, maka jangan pamer. Aku ngasih. Kita jangan ukur kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Kan dia hantu. Ibu tidak berikan mereka tuh yang makanya mereka tuh sangat suka pamer ya. Dibeliin apa saja itu mereka buat punya. Ini mobil Renault bagus, 2,5 juta. Jangan dibawa keluar, 2 hari Bu udah dibawa ke dunia. Pulang-pulang rodanya nggak ada. Mamang kayak jantungnya kokoh banget, 2,5 juta. Oh coba. Zolim kita ini. Ini ya Pak. Terus, oh berarti harus penghargaan, paling suka Bu begitu. Makanya mereka itu caper, sehingga apa-apa itu tolong dikasih pijakan. Ini anak saya sudah di Darussalam Pak, Masya Allah, saya bersyukur bisa baik merasa Pak itu. Bukan malah ada orang, itu biasa tuh Pak, bilangin tuh, bilangin. Nakal pisang, coba. Maka jangan heran kalau hari ini ikhlas, kita mau beramal soleh itu harus ikhlas. Susah, gampang ngomongnya, susah melakukannya. Kenapa? Gagal di usia terbaik. Di sini, Bunda Ayah, kita mau donatur bersama karena di bumi. Tolong siapa yang ngasih donatur? Hamba Allah 5 juta. Kata beliau, jazakallah khairan katsiran yang sudah memberikan. Itu juga di pojok. Punten Pak, hamba Allah neteh saya loh. Itu jangan heran, itu gak bagus ya itu. Pertama jamnya baru, suruh ngomong di depan. Udah semuanya. Oh jamnya apa ya? Ini ya baru. Jangan menyalahkan menghakimi orang dewasa karena nasibnya kita tidak pernah tahu. Sekarang ini yang saya tunggu-tunggu. Sampai mana tadi ya? Oke, jadi ciri-ciri anak yang harus ada itu apa? Harus berikan di waktu terbaik untuk mengajarkan tentang amal soleh mereka paling suka. Ada orang meninggal ikut, ada orang sakit datang diajak tuh anak. Ya, maka ada 3 waktu yang terbaik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama di atas kendaraan, yang kedua di waktu makan, yang ketiga di waktu sakit. Hai para ayah, mohon maaf, mungkin ayah secara usia lebih dari saya, ini sharing, saya tidak untuk ajari tidak.
Sudah di sini berapa kali kita ngantar anak, karena padahal waktu terbaik ngobrol sama anak itu pas di atas kendaraan itu. Makanya anak-anak itu hampir rata-rata lebih bahagia kalau abinya yang ngantar daripada uminya. Masa sih? Boleh dicoba. Karena apa? Kalau ibunya yang ngantar, ininya bunyi wae. Kalau laki-laki mah tidak. Maka anak-anak itu lebih pede, anak-anak lebih percaya diri itu kalau dekat sama ayah. 65% anak-anak yang dekat ayah itu dia lebih terbuka, Bunda. Bahkan seorang perempuan yang dekat sama ayahnya, dia akan lebih kuat dalam keluarganya. Para ayah datang sekarang tuh balik pengasuhan, kepengen generasi rebani, kepengen anak saya kuat. Kita pulang deket anak sama kita. Jangan kalau pulang-pulang, sholat belum? Gimana sih nggak sholat? Dosa. Di sini mah enggak. Ternyata kalau pakai motor sama ayahnya, anak 7 tahun, anak 8 tahun maunya di depan. Kalau dia di depan pakai motor, kalau ayah itu malah gaya. Gitu kan? Coba kalau sama emaknya kira-kira, apa yang terjadi? Awas, ramai orang. Pegangan baru naik aja, sudah disuruh pegangan. Ya kan, Bu? Kalau outing kelas, kalau misalkan kita rela jalan-jalan kemana, kalau sama ayahnya lebih nyaman. Outbound, kalau sama ayahnya lebih naik. Tahu nggak kenapa? Ayahnya yang nungguin anaknya mau naik kok. Ayahnya nungguin main HP kan? Tahu-tahu anaknya di mana ya? Tahu tadi naik. Tapi kalau ibunya malah nggak jadi naik. Bener nggak, Bu? Pegangan tangannya, awas, sakitnya pegangan. Astagfirullahaladzim, gitu kan? Belum apa-apa. Jadi anak gempar duluan tuh. Oh, ternyata peran ayah tuh keren, luar biasa. Ya, Bu? Kemudian, waktu yang kedua waktu makan. Maka ayah kalau ngasih pijakan sama anak, kalau ada masalah, ajak makan bareng. Sebaik-baik keluarga itu ada ya walaupun cuma sekali itu makan bersama. Ya, Bu, biar ayahnya yang bicara, ibu teh diem. Jadi ayahnya lagi makan, tuh tadi anaknya tuh bantah, ngomong jorok ini tadi. Coba udah dari pagi, sore ayahnya datang, diungkit lagi. Kata dia kalau makan tuh paling gak enak, mau disidang. Pada waktu makan tuh waktu terbaik untuk menyampaikan sama anak. Terus yang ketiga, waktu anak sakit. Jadi Bunda kalau anaknya sakit kan dikerokin, minum obat. Lisannya yang baik, ya Allah nak, ini sepertinya Allah sedang mengurangi dosa Bunda lewat sakitmu ya nak, gitu. Ya, boleh saya cerita dulu? Ya, saya itu kalau kadang-kadang suka berdiri soalnya. Tadi saya sebentar lagi katanya waktu sampai jam 11 ada ada asu, ada asi, ada. Tadi kita bicara soal oh, asa yang terakhir itu. Asa itu apa? Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang bagus, pendidikan yang layak. Siapa yang berhak mengasuh? Nomor satu adalah keluarga, itu orang tuanya, betul ya? Orang tuanya lebih khusus siapa? Abinya. Maka yang berhak untuk mencarikan sekolah anak saya harus sekolah di mana? Itu adalah ayah. Paham ya? Jadi abinya masukin sana dalam sana karena di sana mengajarkan akidah, karena di sana mengajarkan adab. Rezekinya dari mana, belanjaan mana, gitu. Salah satu tugas yang meringankan kita dan kita bisa jawab, saya akan mengenalkan engkau lewat apa? Lewat sekolah. Gimana? Salah satunya jelaskan. Kalau sudah memilih sekolah itu mesti harus titip, bukan naruh. Bukan titip, bukan naruh. Yakin titip. Ya. Kalau titip itu ada singkatannya. T-I-T-I-P. T-nya itu mesti 3. Jadi kalau sudah saya ini mana saya mangga di sini udah mesti 3. Kalau yang mulai TK, mulai SD, mulai SMP, mulai SMA, mulai boarding juga mesti 3.
Jadi jangan di situ nggak ada dunia, nggak usah. Tega. Sekarang ya, mangga panggung anak saya udah diapain, mau digorok, kamu digantung, mangga. Jadi ini ikhlas itu orang tidak boleh membandingkan dengan sesuatu yang lain. Enak banget ya di sekolah sana. Ikhlas. Jadi sudah tentu sama membandingkan sekolah yang lain. Bukan ya? Itu supaya apa? Ilmu anak kita berkah. Karena buat apa pengetahuan banyak tapi tidak berkah, tidak bermanfaat buat dirinya dan tidak bermanfaat buat orang lain. Oh mesti ikhlas. Jadi nggak usah usul aneh-aneh. Kenapa dengan salah nggak ini apa nilainya udah dekat sekali dong ke Libanon, ke Turki. Udah bismillah yang penting ikhlas ya Allah. Kemudian ada tawakal. Tawakal itu kenapa hati-hati yang harus mendirikan sholat supaya apa? Yang berdoa tadi ayatnya ya Allah. Semoga engkau berikan hamba itu anak yang soleh, ilmunya bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Kemudian yang ini saja ada ikhtiar usaha. Biar ilmu yang berkah itu usahanya harus yang adil, tidak boleh zalim. Seorang tua untuk usaha apa sih Pak? Anak-anak sekolah yang pertama adalah sebelum tanggal 10 lunas SPP-nya. Itu ikhtiarnya. Halo, udah? Di sini bayar nggak? Bayar nggak? Mahal atau murah? Saya mau nanya di sini SPP-nya sebulan 1 juta berapa? Berapa? 1 juta? 300. Itu sebulan atau sehari? 1.300.000 sebulan. Saya mau tanya, Bunda kalau pegang uang 1.300.000 itu kuat berapa minggu? Maaf ini, ya. Kuat berapa hari? Ini 1.300.000 sebulan. Mintanya surga lagi tuh. Bunda di sini diajarkan anak apa? Diajarkan ngaji, menghafal Quran, adab yang lain. 1.300.000 sebulan. Kalau bagi 30 berapa? Itu kadang-kadang nunggu di WA, coba zalim. Betul ya? Boleh dicek, monggo boleh dicek. Orang tua kita dulu penghasilannya pas-pasan, tapi anaknya 11, anaknya 12, tapi kenapa berkah begini? Karena orang tua dulu kalau dapat rezeki pertama kali beli beras, yang kedua bayar anak sekolah. Hari ini di sana nggak di sini. Kalau sudah ada tanggal 5 teh udah gelap ya. Jadi kalau punya penghasilan nomor 1 apa? Bayar belanja bulanan, cicilan mobil, cicilan HP, healing Pak, healing. Oh, sementara sekolah itu ilmu, yang diberikan itu ilmu Ibu. Ayah mohon maaf, kalau satu saja ustaznya itu sedih, hatinya tersakiti, boleh dicuat, ilmunya akan bermanfaat. Kenapa? Karena soal ilmu itu suci. Jadi kalau saya tidak pernah melihat ada orang bayar sekolahnya nggak bisa. Yang saya tahu mereka punya bayar bulanan, tapi dipakai dulu buat yang lain. Coba. Udah kalau nganter sama ibunya, bajunya sama kendaraannya sama. Amahnya bajunya merah, mobilnya merah. Bajunya biru, mobilnya biru. Bajunya batik, mobilnya batik ya. Tapi kalau sudah tanggal 5, ya Allah. Bu, udah jadi November. Kalau ketemu punten HP-nya di mana kemarin ya? Mohon maaf, ini boleh. Boleh, karena keberkahan sebuah ilmu adalah hatinya nyaman. Orang tua kita dulu mohon maaf ya, kadang-kadang dia hanya takzim. Mereka itu sama guru, sama ulama itu menghargai banget. Kemana-mana aja diantar. Maka anaknya keturunannya berkah, ilmunya berkah. Kita di sana kadang-kadang kita menganggap bahwa udahlah kita nggak punya buat yang lain. Tidak Bu. Karena apa? Orang yang sedang menuntut ilmu, semua ikan di lautan itu berzikir. Buat dirinya berarti kita juga ada. Maka ini hujah kita ya Allah sama Allah. Oh berarti kalau besok gimana Pak? Sebaiknya ya kalau memang punya uang 10 bulan di depan Pak, ini 13 juta gitu. Tapi berat ya. Saya nggak bisa ya Pak.
Tapi minimal ayah bunda tolong ikhtiar ini. Kenapa saya bilang para ayah untuk mendaftarkan sekolah itu ayah yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab mencari rezekinya nanti ayah. Wajar kalau rezeki laki-laki itu memang ada hak ibunya, ada anaknya, ya kan? Tapi kalau rezeki perempuan itu perempuan sendiri. Oh, berarti mencari nafkah memang dibebankan kepada laki-laki. Salah satunya adalah mencari ilmu. Halo, Bunda, sekarang tanggal berapa ya? Ada yang belum bayar SPP? Tanggal berapa? 32. Oke ya. Subuh nanti ya Bu, Afan ya, boleh introspeksi, boleh merenung. Kadang-kadang boleh dicek anaknya lulusan pesantren, sekolahnya dari TK, IT semua, tapi kenapa tidak tercermin dalam perilakunya? Jangan-jangan kita zalim. Jangan-jangan kita tidak berikan hak-hak mereka. Kelihatannya sederhana, tapi itu luar biasa. Kemudian itu I. Nah ya Bu, ayah tolong ya, sampaikan buat teman-temannya barangkali ada yang memang tidak bismillah. Kalau 1 bulan ayah datang ke tetangga, bunda datang ke temannya, bunda mohon maaf, boleh nggak saya hari bulan ini sedang banyak pengeluaran, bisa nggak pinjemin untuk membayar SPP? Berapa bulan ibu? 1 bulan. Insya Allah itu masih enak ngejawabnya. Berapa bulan Bu? 7 bulan. Stres kita bawa. Kalinya itu yang berat. Ya Bu, boleh dilihat. Makanya kadang-kadang anaknya biasa, tapi karena orang tuanya rindunya luar biasa, hasilnya juga luar biasa. Ya. Kemudian yang terakhir TIP itu percaya. Tolong percaya sama sekolah, percaya sama anak, ya Bu. Kenapa? Karena berapa orang yang jarang banget memuji ustazahnya. Bunda ayah sering nggak memuji gurunya? Ya. Memuji atau ikut-ikutan? Kita ini jarang memuji guru. Ya Allah, seneng banget ya sekolah di sana ya, gurunya tuh baik-baik pisan, baik-baik banget, bukan? Kok ada guru yang kayak gitu? Itu yang membuat anak-anak tadi yang tadi sampaikan oleh Pak Fahdi, bahwa anak-anak sekarang sama gurunya itu kalau ditegur bukannya punten, tapi malah dia menjawab. Kenapa? Ada adab yang terlewatkan. Adab itu seperti apa belajarnya? Belajarnya dengan role model yang tadi disampaikan. Bila anak-anak mengalami, melakukan perilaku negatif, sebenarnya mereka sedang menunggu perlakuan apa yang akan. Bila anak sedang mengikuti orang, mereka sedang menunggu sebenarnya perlakuan apa yang aku dapatkan nanti akan aku ambil setelah dewasa. Maka banyak orang yang waktu remaja kelihatannya sulit dikendalikan, tapi setelah dewasa dia jadi mulai banget. Benar nggak Bu? Anak kita, anak bunda, anak ayah hari ini menurut saya itu lebih baik